Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ilham Sudalifa dari kelas Perbankan Syariah 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, yaitu dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar agar tidak beredar dalam jumlah yang berlebihan. Apabila jumlah uang yang beredar banyak, akan menyebabkan terjadinya peningkatan harga-harga atau disebut juga dengan inflasi, yang nantinya dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Kebijakan moneter dalam pandangan Islam dapat dilihat secara prinsip. Tujuan moneter Islam itu tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu dengan menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Sehingga tertulis pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnakanlah takaran dana timbangan dengan adil, dalam Quran surat Al-An'am ayat 152. Menurut Umar Chapra, kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang. Sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan umum. Perbedaan yang mendasar adalah dalam prinsip syariah tidak memperbolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu ada kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan moneter suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomiannya mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Yang kedua yaitu mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Sehingga salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Yang selanjutnya itu meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga pasar. Kenapa? Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang, sehingga tingkat daya beli antar periode tetap sama. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan produksi barang, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, yaitu dengan cara kebijakan moneter ini tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Selanjutnya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen, misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi, dan permintaan barang lainnya. Dan selanjutnya itu mengenai instrumen-instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank, kondisi di mana bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur.
Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Selanjutnya yaitu kebijakan rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Selanjutnya ada penetapan suku bunga acuan dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Maka Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya ada imbauan moral. Terakhir ya, instrumen ini kebijakan moneter adalah imbauan moral. Dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Selanjutnya mengenai pembahasan mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Dalam pandangan ini terdapat dua mazhab. Yang pertama Iqtisaduna adalah mazhab yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir As-Sadr, punya buku namanya Iqtisaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Yang kedua yaitu mazhab mainstream adalah yang dikembangkan dengan ekonomi-ekonomi yang lain seperti Umar Chapra, Abdul Manan, Yusuf Qaradawi dan sebagainya yang diikuti di Indonesia. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek menumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat diaplikasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Oleh sebab itu, kebijakan moneter ini menjadi faktor penting dalam menstabilisasi siklus perekonomian. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.